yang nangis diri Edi. Guys, kembali lagi di Reaksi Editor Indonesia dan hari ini kita kedatangan teman-teman dari 4Pixel Studio. Kalau di episode sebelumnya kita ngajak Sofar Sabi doang. Hari ini kita ajak, silakan perkenalan diri dong di sini. Halo, saya Syoko, saya editor paling kerennya Sofar Sabi. Oke. Halo, saya Salim, saya all-roundednya solar. Solar Sabi. Let's go. Solar. Lalu siapa bro? Gua. Siapa yang Sofar? Siapa ya Sofar? Gua adalah pemimpin dari 4Pixels dan CEO dan owner dan orang Dan juga seperti biasa ada gua Chandra Leo. Bani Adil dan Der. Kenapa gue sebenarnya lagi galau dan sedih karena gue tidak bisa membuat Rewind Indonesia. Aduh. Tapi satu sisi gue juga bahagia karena ada teman-teman dari 4Pixel yang membuat Sofar Remix. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama ke Sofar. Kenapa? Ya ini kan simpelnya rewind live, rewind saset. Enggak lah, humble banget sih. Iya. Dengan Berarti gaya apa? gini. Berarti apa? Biarkan Chandra Leo yang ngomong. Ini adalah the future of Rewind. Let's go. Iya, jadi hari ini kita akan bahas karyanya dari 4Pixel dan juga Sofar Sabi yaitu Sofar Remix. Nah, kita langsung mulai aja reaksinya biar sembari kita reaksi ada pembahasan teori dan segala macam. Ya, mari kita buka di sini. Oke, siap. Demon Slayer, Gokil. Infinite Castle. Gokil. Muzan Jackson. Siapa lagi? Icat Celo. Hey, oke. Sebelum kita masuk ke live action sequence baru kita lihat opening yang mengambil referensi dari Infinity Castle. nah itu yang saya kurang tahu tuh. Ya. Sebelum kita bahas introduction-nya, jelasin dulu dong Sofar Remix itu apa gitu. Apa Enggak, menurut lu ya kan Sofar Remix itu menurut lu gue mau bikin ini? Gua mau ngalahin Chandra Leo. Ya, wajib. Anjing. Ngomong mulu potong omongan gue mulu anjing. Sofar Remix ini sebenarnya kerinduan gue terhadap YouTube Rewind yang sudah tidak ada itu dan dendam ke diri gue sendiri. Boleh. Dendamnya adalah Karena yang tahun kemarin tuh ada beberapa hal yang kurang lah. Oh berarti ini yang kedua ya, tahun kedua Iya, ya? tahun kedua gue bikin Sofar Remix. Jadi kenapa gue namain Sofar Remix? Karena biar nggak ada yang bisa protes. Kok nggak ini lah, ini FYP gua. Mau protes sama apa? Karena gue belajar dari YouTube Rewind. Mana Winda Basudara? Mana ini? Mana itu? itu dia kesulitannya. Jadi menurut gua ambil rute yang benar dengan nama Sofar lu masukin ke dalam konten ini gitu loh. Karena jadinya ini adalah karya lu nggak punya tanggung jawab ke orang lain harus bikin seperti apa ya, tanggung jawabnya hanya ke diri lu sendiri. Iya. Karena jadi Sofar ini. Oke, kita langsung bahas openingnya tadi. Kenapa sekarang? Kenapa si Infinity Castle? Karena ya di tahun 2025 anime yang sangat melekat di hati gua Ya, tuh Demon Slayer. Dan environment ini tuh di gua cukup ikonik gitu. Jadinya gua taruh di awal tuh karena keren. Karena memang rame juga, maksudnya gue ngerti. Soalnya di FYP setelah ini keluar dan setelah kan waktu itu kan klik ya satu filmnya. Iya. Itu langsung isinya AMV semua nih. Anime live action juga pada bikin kan ini. Iya benar, pakai AI juga orang-orang pada Dan buat. emang masuknya jadi kayak lu ke dunia lain sebenarnya. Basically di dunia pun itu adalah di penjara kali ya. Itu sarang iblis. Sarang ya. iblis. Kayak sarang. Ya ini lu basically kayak menggambarkan lu masuk ke FYP-nya Sofar Sabi gitu. Betul. Sok, gua mau nanya Sok. Yap. Di sini lu berperan sebagai apa di bagian ini? Semuanya gua yang. Pas banget. Kita dulu. Ini lu apa? Semuanya sih. Nah berarti lu ngapain? Gue yang bikin lagunya. Sama isi bensin. Oke. Sok, boleh ceritain nggak proses di belakangnya mengerjakan ini yang bisa lu ceritakan? Oke, jadi pertamanya gue ngerjain ini tuh emang udah ada idenya kan buat di Infinity Castle. Tapi ada kesulitan waktu itu soalnya kita susah nyari aset 3D-nya. Ada tapi jelek gitu. Jelek tuh isin low quality, Low quality, atau- low texture, low something texture semuanya. ya. Gue sudah sedikit putus asa, habis itu gue buka Facebook lah. Dan gue ada yang jual. Akhirnya lu beli. Iya, $5. Apanya jual apa? Jual Aset.
Aset dan itu tuh udah jadi kayak generator gitu loh. Jadi gue tinggal atur amount-nya, dia udah jadi boom kayak gitu. Oke. Ya, jadi Tapi waktu itu lu pernah cerita sedikit kan. Ini berarti bentuknya itu geometry nodes ya, bukan Geometry aset. nodes. Jadi lebih enteng. dibilang enteng juga enggak, soalnya ini rendernya lumayan 9 jaman gitu. Anjir. Nah, untuk masalah ide nih dari awal yang ngebentuk si idea dan segala macam itu siapa? Kita bersama. Bareng-bareng. Itu ya. Bikin ini enggak? Ya. Setlist, board gitu-gitu bikin juga. Board enggak, setlist aja. Kita tuh emang bikin banyak banget, tapi karena emang terlalu banyak dan kompleks dan bakal lama durasinya, jadi kita pangkas. Oh, I see. Sama aja sih. Ya, berarti kalian melakukan mapping dulu kan. Ibarat sequence satu scene mau masukin, tapi berakhir lu trim, oh ini terlalu panjang, atau terlalu kompleks. Jadi Iya. kayaknya pilihannya tepat untuk ngambil opening Demon Slayer Infinite Castle. Gitu. Oke, kita langsung lanjut ke bagian berikutnya di mana ini terlihat udah ada sequence live action yang mari kita lihat. Ya. Jer. Itu mulus banget sih. Outfit gue yang kayak gini sih, jujur agak janggal. Masa gitu? Lu tahun ini dengerin apaan sih? Rap gua. Lebe Allah lindungi Bilkis. Allah sehat. Aduh, jangan kayak begitulah. Kata-kata favorit Sabi ini. Beautiful. Oke, apa yang menjadi pilihan kalian untuk mesatukan? Oke, kayaknya di saat ini kita masuk ke scene live action nih, gitu loh. Karena kan sebenarnya kalian bisa create ini tuh udah full Live animation atau actionnya 3D ya? atau Oh, VFX ya. gitu loh. VFX aja Kenapa tuh. memilih pilihan ada live actionnya? Pertama, karena gue pengen ada guanya. Ya gak apa-apa dong. Ya nggak apa-apa, karena ini so far remix. Iya. Itu bukan solar remix ya. Nah, terus Jadi kosong anjing. nextnya karena ada beberapa tren tuh yang hanya sekedar kata-kata dan itu gue sulit buat memvisualisasikannya gitu selain gue bikin gini. Makanya kayak tadi jujur agak janggal, nah gue Ya. masukinnya sini gitu. Ya. Jadi apa yang udah di FYP, wah ini kayaknya nggak bisa ditranslate dalam bentuk visual effects atau dalam bentuk editing nih. Ya udah lo ambil rute verbal. Yap. Ya. Ada satu lagi nih yang sebenarnya gue masih penasaran dan gue yakin akan menarik. Kenapa mobil? Karena semuanya senyum dari tadi. Gue penasaran kenapa udah. Jadi kenapa mobil? Karena mentok anjir. Apanya mentok? Idenya. Awalnya gue pengen ngambil sudut pandang dari agency. Iya, jadi agency shot masuk brief dari klien. Jadi kita ngegambarin tren ini selama 2025 lewat brief dari si klien ini. Cuman di sisi lain kayak gue ngerasa agency kayak kurang gua ini. Ngerti. Iya. Karena lu benci agency kan? Iya, emang. Kok nanya? Gimana jadinya kalau misalnya ganti sudut pandang aja. Jadi anak-anak tongkrongan, biasanya kan ngumpul nongkrong, kita bikin sesuatu yuk. Tadinya pengen dari situ ngambilnya juga. Di Warkop Sumber Makmur. Iya, ribet. Butuh budget, butuh talentnya, harus di satu tempat yang sama, menentukan tanggal, dan itu kan cuma lo doang yang bisa. Gua nggak bisa anjir. Kapasitas saya belum sampai situ anjir. Ya, jadi menurut gua prosesnya sampai titik mendapatkan adegan di mobil itu emang startnya dari sesuatu yang emang jauh banget gitu. I think that's the idea of brainstorming. Lu harus start dari yang jauh banget dulu, baru lu ke hal-hal yang lebih realistis dan juga lebih doable. Akhirnya tetap jadi gitu loh. Bukan berarti kayak gua pengennya di agency nggak dapet agency, ya udah nggak ada scene-nya dah gitu loh. Bisa jadi kan, tapi ternyata lu motion tuh bisa menjadi suatu adegan di dalam mobil. Oke, next aja langsung kita ke sequence berikutnya lagi. Bam. Anjay. Siapa namanya tuh? Yuki. Enggak, Ya. Oh, encung. Cum ya. Ini kita play dulu aja ya. Panjang coy. Wush. Lela. Kantor Anda hilang, pekerjaan kami juga bisa ikut hilang. Anjay. Ini antara gua nih. Cacil. Oke, sampai sini dulu. Di sini gue bilang yang menarik. Ini bukan so far kan? Kenapa nggak gua aslinya? Karena gua males joget. Nah jadi ini siapa? Itu gua. Jogetannya ngambil. Berarti jogetannya ngambil punya orang. Jogetannya tuh base-nya dari si Encum malah. Oh, Encum. Aslinya Encum punya jogetan. Terus lu pakai kling. Kling motion Kling motion control. control. Oh. Tapi kok Encumnya juga kayak diedit apa? Iya, emang AI semua biar selaras. Oh. Oke, di sini penggunaan AI yang lu lakukan ini justru untuk melaraskan kualitas semuanya biar Iya. nggak jomplang gitu. Ya, kalau misalnya yang gua sendiri syuting sendiri aneh anjir. Jadi beda belang. ada ini nggak dari teknis lain yang dipakai di sini
sini. Tadi kan kita mendengar ada penggunaan keyling motion control untuk mengambil motion masing-masing yang purpose-nya itu untuk bikin selaras atau nge-sync. Tapi dari segi compositingnya mungkin Salim ada lagi nggak kira-kira dari pembuatan adegannya? Soko ini. Ya, ini full motion dan lain-lain scribble itu gue kerjain di A ya. Jadi pakai 3D kamera biar ada depth-nya. Jadi movement-nya bisa lebih enak. Udah sih gitu doang. Per satu orang ini lu berapa kali generate? Oh, kalau generate-nya Bang Sabi? AI itu full gua 2-3 kali sih. 2-3 kali. Mukanya ya? Kalau muka Berubah. udah pasti berubah. Gua akalin pakai deepfake, tempel lagi. Jadi udah di AI lagi. Dan AI itu baik dan buruk. Baiknya itu apa? Semua orang bisa pakai AI. Buruknya. Semua orang bisa pakai AI. Wassalamualaikum. Ini nih. Wah, ini sih. Let's go! Gila. Deng. Yang gue suka adalah Sofa Remix tuh bukan cuman jadi hiburan-hiburan doang cuy, tapi ada satir-satir kayak gitu. Jadi maksud gue, there's entertainment gitu loh. Bahkan even film dan segala macam tuh bisa dipakai buat satir juga. Kayak Superman, Palestina Israel. Ya. Maksudnya ada penggambaran atau idea ya. Nah, walaupun mungkin nggak di segitunya. Dan again, menurut gua tetap yang di sini adegan-adegan ini kan yang ramai di FYP-nya. Itu dia. Yang nggak bisa dipungkirin berarti ya emang itu ramai di semuanya juga. Jadinya ini semua masuk. Tapi nggak gua ekspektasiin yang Ferry Irwandi ini bakal rame. Soalnya TikTok edit gitu loh kayak. Iya, Bang. Spider-Man, edit Spider-Man Iya. sebenarnya. Orang kok malah merinding di situ aja gua bingung. Gak ada yang expect aja itu. Justru kadang yang simpel-simpel gitu justru. Iya kali ya. Sebenarnya bukan ini Ferry awalnya. awalnya. Awalnya tuh Kamera depan. kamera depan tau gak? Aduh, kamera depan. Oh, yang ini Yang iya. yang tuh, balapan, aduh, video kamera balapan. depan. Banyak skinnya. Iya, iya, iya. Katanya dia kan. Next sequence. Iya. Bro. Ini dia, bro. Gila. Aduh, tapi Ih, gila bro, langsung transisi. Gila. Gila sebut Ini pakai ini gokil. anjing. Gokil. Nah, oke, sampai situ dulu tadi. Bro, ini pasti dari awal gak ada di ide lu kan? Lo tahu pasti di editing udah mulai main One Piece sih baru dimasukin. Iya. Siapa yang mengerjakan sekuens ini, guys? Gua. Far, kenapa ini, bro? Kenapa TCG? Iya, awal mulanya kan masukin tren yang AI anomali gitu loh. Tadinya tuh nggak kepikiran ini. Ide awalnya ya cuma ditulis tuh di shortlist jedak jeduk anomali. Terus dikerjain lah sama Salim kan awalnya. Goblok gak bisa bikin. Goblok dia gak bisa bikin jedak jeduk kan. Bisa dia bisa, cuman nggak sesuai ekspektasi gua aja. Jadi udah lu daripada banyak buang waktu, mending gua yang pegang aja project ini gitu. Masalahnya kan ditulis jedak-jeduk anomali. Gue bikin apa ya sesuai ekspektasi dia. Dia gak ngomong apa-apa. Salah juga anjing. Tapi emang gua kalau ngoper kerjaan ke mereka gitu. Ini gimana bang? Yang keren. Ya gua bersyukur lah dapat mereka berdua. Cium. Jalanan kasih. Anjing. Ya ini kan jedak jeduk, udah jadi jedak jeduk dan elemen-elemen di dalamnya ya gue ngikutin sesuai karakternya aja. Kayak ini kan ada kayu tuh foregroundnya, karena ini tungtung sahur kan. Nah kenapa TCG? Karena biar lebih menarik aja. Ngerti, biar ada deskripsi. Ada iya gitu kayak, aduh ini kalau cuma jedak jeduk gambar aja kurang gitu loh. Nambahin apa ya? Kayaknya, oh TCG mantap ini. Iya makanya gue masukin frame Iya. TCG One Piece di situ. Satu poin lagi di sini. Gue mau nanya ide siapa pertama dari sekunsi Central lo kesini terus lanjut sini. Menurut gue ini brilian. Siapa yang came up dengan idenya? Lu. Yang internet gue juga. Oke, hanya. Iya, ya, menurut gua justru paling mahal itu adalah transisinya. Itu dia idenya kayak, gila oh, gua kayak mau satuin dari adegan tralala, siapa namanya? Tralala. Siapa pun itulah ke sequence-nya yang aura kid ini Aura gitu kid, loh. Itu tepat banget karena kan ada elemen air.
Aduh, ya pas banget, jadi satisfying gitu loh. Dan lebih tepatnya lagi sebenarnya karena mulusnya. Berapa kali nge-generate? Sekali dua kali, dua kali. Itu juga salah satu keresahan gue sama AI yang orang bikin tuh start and frame tuh patah banget kan. Nah, gua bikin ini sama awalnya juga kayak pas tak gitu kan. Terus gimana? Diakalin di After Effects, Bro. Oh, jadi kan ini ngezoom kan, zet, gua tambahin motion lagi, scale lagi, jadi zet gitu. Ngerti. Oke, ngerti. Gimana tuh ngejelasin? Iya. Zet. Soalnya gue nggak tahu kenapa ya, AI itu selalu dia mengatur diri dia tuh dengan pakai easy ease. Jadi awalnya tuh dari berhenti, Oh iya. lama berhenti lagi. Jadi ketika lu pasang tanpa lu edit, itu jadi kayak jalan berhenti, ya. Nah, harus ngerti tuh si kurvanya diapain. Let's go. Marathon. Gila. Siap. Miau. Let's go. Aduh, bro, udah nih aja ya. Sahabat itu. Set. King, let's go King. Sombong. Aji. Itu punya lu karakter. Iya. Mancing, let's go. Iya dah, Bos. Anjir, sekarang udah sampai kayak gitu rotnya. Buset. Kapten Cecep anjing lucuan. Ini dia, bro. Ini agak what the fuck tuh gua nonton anjing, lucu banget. Anak juli. Big Mo, let's go. Wow, Speaking. Erio, Mario. Nah, ini baru Salim. Oh, ini Salim. Salim. Sore. Ini lu juga, Lim? Masih Iya, ya? masih. Gila. Oke, sekarang saatnya Salim bersinar. Silakan Lim, jelaskan. Ini sequence tantangannya apa nih di bagian sini nih? Tantangannya adalah gue nggak jago 3D. Ini 3D semua, Cok. Iya, full 3D, full Blender, dan itu mungkin bisa dibilang gue paling lama pakai Blender di project ini. Jadi sebelumnya itu pakai Blender jarang, cuman tahu bikin donat. Itu jadi staple tutorial pertama nggak sih bikin? Betul, Blender Guru biasanya. Di Blender, Blender ya? guru tuh. Berarti dari AI masukinnya di compositingnya di dalam 3D-nya dimasukinnya. Dan dari kamera movement-nya juga, lu berarti belajar naker-naker keyframe dan curve-nya dong. Ini kan kamera movement-nya bukan dari After Effects dong berarti. Iya. Apa lu udah karena agak mirip nih sama yang gua lakuin di After Effects? Iya. Jadinya lu udah nerka-nerka lagi. Jadi mirip gitu. Oh, ngerti. Asik ya 2025. Oh, asik. Asik pemerintahnya. Wow. Jawab. Asik tuh. Iya betul. Kenapa benci pemerintah? Yuk berangkat yuk. Mau kemana kita? 2026. The 2025 Harusnya ending lebih oke tahu, lebih epic. Oke, kita tepuk tangan. Gokil, barusan kita ngereaksiin ya Sofa Remix 2025. Nah, barusan tadi lu ngomong tuh di tengah-tengah tuh, kayaknya endingnya sebenarnya bisa lebih oke lagi. Idenya apa yang Iya. tidak ada di sini? Ya waktu lah, pokoknya intinya udah mepet banget, Ya. udah nggak bisa. Ya. Ide awalnya itu tadinya mobil di shot dari atas, Infinite Castle Castle lagi. terbuka lagi, dan terus jadi masuk lagi. Terus Gitu. kredit Udah terus baru. kreditnya di Infinite Infinity Castle. Castle. Anjir, keren lagi. Berarti kendalanya adalah waktu. Waktu. kan. Ini diupload di tanggal 31. 31. Selesai di Maksudnya tanggal 31. Oke, dari tadi kita udah ngeliat baik banget sequence live action atau visual effect atau 3D. Sekarang gue mau nanya masing-masing dari sisi pekerjaan yang paling favorit yang mana? Kalau favorit general ya, gue lagunya. Oh, menarik nih, lagunya. Lagunya. Ya, lagunya di-create oleh Untuk aransemen pemilihan lagunya itu Bang Sofar. Oke. Gue nyusun lagunya. Terus gue yang kompos semuanya. Iya. Oh, menarik sekali. Dibikin transisi, gabung-gabungin. Iya. Berarti secara strukturnya lu yang atur. Iya. Gue mau lagu awal, tengah, akhir ini. Iya. Menarik. Dari kita mau bahas dari sisi musik ya sebenarnya. Oke, kalau dari lu Sok? Gue ada dua sih, yang intro sama yang Ferry. Kalau yang Ferry, gue exactly lebih sukanya pas bagian yang 3D yang koran-koran itu. Awalnya tuh nggak kayak gini, idenya tuh koran nempel-nempel di layar aja gitu kan. Tapi gue bilang ke Bang Sabi, Bang kayaknya kalau kayak gini bagus dulu gitu kan. Terus habis itu Bang Sabi ACC. Terus juga yang profesor juga bukan ide awal tadinya. Tadinya nggak ada profesor juga. Tapi gue pikir kayak Bang Ferry kan mirip profesor ya. Terus kayak ya udah gue masukin aja, gue plot twistin gitu. Jadi profesor hilang, habis itu baru masuk ke Ferry.
Ferry. Far, dari ini yang satu jadi highlight tuh yang mana? Susah lagi gue, maksudnya secara semuanya gue suka. Tapi gue teknis pengerjaannya aja. AI-nya sih, gue amazed banget sama motion control. Yang ini kan gue bikin di Kling motion control semua kan, semua dance apa itu. Gue amazed banget sama AI itu sudah segitunya gitu. Buat gue tuh kayak gini, memang the best uses of AI itu AI jadinya supporting tools itu. Nah, dilakukan di sini kan, lalu ada sebutannya performance capture dulu. Walaupun itu motion control, tapi itu tetap kan ada manusianya dulu. Kalau manusianya nggak ada referensi gerakannya, nggak bisa dapet tuh motion controlnya. Dan gue juga dan di sini nggak full AI ya. Semua dance di sini compositing apanya kan dibikin lagi di 3D atau di After Effects. Ya cuma gambar di generate terus dikasih base orang dance terus udah gitu. Sudah di disclaimer barusan ya, ini tidak full AI teman-teman. Enggak, ini semua ada proses tangannya yang dikerjakan bermalam-malam kan mengerjakannya, nggak cuma kayak Berdarah. Iya, Salim. Di sini banyak pasti teman-teman juga yang pengen mendapatkan sesuatu juga nih, nggak cuma dari skill teknis. Lo ada waktu untuk ngomong ke banyak orang sekarang, lo mau ngomong apa ke mereka semua? Kalau lu pengen sesuatu, lakuin aja. Misal pengen belajar apa, ya udah belajar aja. Gak usah mikir yang hasilnya gimana. Walaupun gua kadang mikirin itu juga, tapi tetap ya udah belajar aja. Itu deh. Itu deh. Kata-katanya yang paling penting ada satu tadi, diajar. Sok, jangan sok. Kosong. Itu lo gerakan ini doang. Cobalah belajar OPT CG karena itu sangat seru. Ya udah. Nah, Par. Keluar dulu deh. Jadi buat siapapun ya. Buat bapak gue boleh nggak? Boleh. Oh shit. Jadi apa yang lo sampaikan ke bokap lo sekarang? Ayah, sekarang keluarga kita sudah hidup enak. Anjir. Sedihnya diri edit aja. Udah bisa pasang wifi. Aduh. Udah bisa nonton YouTube bebas, bisa Anjir beneran. Best. bisa makan cukup setiap hari. Padli juga sekolahnya udah mau lulus. Kok jadi kayak gini? Dan sekarang so far udah punya tim namanya Soko sama Salim, dan di sini Abi udah punya temen yang hebat-hebat dan Abi berteman sama idola Abi. Let's go! Di luar dari so far menyampaikan itu semua, basisnya dari berkarya guys. Betul Iya. ya. Semua dari berkarya. Iya sih. Dan gue udah kepikiran kata-kata gue. Silahkan. Let's go. Do your best. Jadi gue ketemu Bang Chandra, sekarang gue bahkan bisa satu frame sekarang sama Bang Chandra. Dulu gue hanya penonton dari SD, dari gue masih segini ukurannya. Gue nonton Bang Chandra dari mulai Q&A bla bla bla. Gue nonton re-edit banget. Gue nonton Bang Bandi, Bang Dere, Bang Chandra. Dan sekarang gue ada di sini. Karena apa? Karena I'm trying my best dan that's the proof gue ada di sini. Woi, gila, bro. Gua kayaknya gak pernah di situasi Reddit yang naik banget habis itu turun banget. Jadi, oke, saya terima kasih teman-teman Farpixel sudah mau sharing juga. Oke. Dan gua harap teman-teman semua di sini sampaikan sesuatu di luar dari bercandaan dan juga proses di belakang mereka menjalankan Sofa Remix. Itu aja dari kita. Di Reddit ada yang pernah nangis gak? Guys! Orang pertama yang nangis di Reddit. Oke, terima kasih banyak, terima kasih.